Dulu kebal hukum, sekarang masuk daftar tersangka. Raja minyak, pengusaha tajir melintir, Riza Khalid, akhirnya dicap koruptor oleh Kejaksaan Agung. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Apakah kita ini bakal berdiri dengan jalannya sendiri sesuai sama presiden sekarang Pak Prabowo, atau balik lagi jadi pion dalam permainan geopolitik global? Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Kalau demo kemarin kelihatan aneh, tenang, bukan cuma lo doang yang mikir kayak gitu. Fun fact alias beberapa hal janggal dari demo kemarin yang mungkin belum lo sadari. Yuk kita cek bareng biar makin kritis, bukan makin kemakan framing. Nyesel gua milih Prabowo. Alah, Prabowo pahlawan kesiangan. Lucu ya, ada orang yang paling bahagia kalau demo makin panas. Bukan rakyat, bukan buruh, tapi raja minyak yang sedang terjerat kasus. Namanya Riza Khalid. Begini logikanya, saudara-saudara. Demo di jalan itu penting karena rakyat butuh suara. Tapi jangan lupa, ada yang ikut nebeng senang. Di balik herek pikok teriakan, dialah Riza Khalid, sang raja minyak yang sudah ditetapkan tersangka TPPU. Di tengah tuntutan rakyat, dia justru berharap sorotan kamera pindah dari rekening haram ke kericuhan jalanan. Itulah indahnya ironi negeri ini. Rakyat berpeluh keringat di jalan, sementara seorang tersangka menikmati udara segar dari balik layar. Semakin panas demonstrasi, semakin dingin isu kasusnya. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Publik gampang lupa. Isu cepat berganti. Hari ini bicara minyak, besok bisa hilang tertutup. Asap ban terbakar di jalan. Iya, karena kasus-kasus di Indonesia ini gampang hilangnya dan gampang lenyap ya, seperti itu teman-teman. Seperti isu-isu, seperti pengalihan isu itu sangat mempengaruhi kondisi di Indonesia saat ini teman-teman. Kalau soal bicara si Raja Minyak ini dari Riza Khalid, ya sudah tahu sendiri siapa beliau. Beliau adalah DPO sehingga sekarang belum diketahui posisi yang pasti keberadaannya di mana. Tapi yang pasti beliau ini banyak para masyarakat Indonesia curiga mengenai adanya demo kemarin secara besar-besaran di Indonesia. Karena seperti tidak masuk akal saja waktu demo kemarin dengan adanya pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang kayaknya sedikit nyeleneh dengan apa yang ingin disampaikan oleh masa kemarin. Masa tuntutan itu terhadap DPR, tapi kok iya bener juga sih. Masalahnya di Indonesia ini permasalahan-permasalahan itu hilang ataupun lenyap karena banyak juga pengalihan isu hingga masalah-masalah awal itu terlupakan, seperti itu ya teman-teman. Bicara soal Riza Khalid hingga saat ini masih belum diketahui pastinya beliau di mana. Tapi banyak juga masyarakat itu yang percaya di balik demo kemarin itu ada sosok Riza Khalid ini yang membiayai untuk pendemo kemarin ya, seperti itu teman-teman. Kita nggak tahu pasti, tapi yang kalau saya bisa menyimpulkan siapa di balik dalang kemarin, ya karena memang kemarin itu kasusnya bermula dari DPR dan juga respon terkait DPR kemarin yang ya tahu sendiri lah siapa dalang di balik itu yang fakta ya teman-teman. Tapi kalau masalah Riza Khalid ini kita belum tahu ini apakah memang fakta ataupun hanya terka-terkaan semata ya, seperti itu. Oke, next. Riza Khalid, the Jocelyn Godfather. Kejagung menyita rumah mewah diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Bayangin ada satu sosok yang nggak pernah tampil di layar, nggak punya jabatan, tapi semua tunduk padanya. Ya, nah, iya. Ini dia, bos minyak. Dia punya banyak uang. Jocelyn Godfather, buronan 285 triliun rupiah. Bukan menteri, bukan DPR, tapi kekuasaannya lebih dari presiden. Dari proyek kecil sampai migas, dia
yang selalu ada. Dan lebih parahnya, Riza Khalid ini kebal 3 rezim. Soeharto, SBY, Jokowi. Rezim boleh ganti, tapi dia akan tetap hidup dan menguasai. Pemerintah sedang terus mengejar. Bahkan Presiden kita Prabowo Subianto sampai mengucap, demi Allah, Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. maka itu pertanyaannya bukan kapan Riza Khalid ditangkap, tapi kapan kita bersama-sama berhenti diam. Diam sebelum generasi selanjutnya bertanya, siapa Riza Khalid? Riza Khalid, the Betul juga narasi ini ya teman-teman. Kalau mengenai dari ucapan dari Prabowo, banyak juga yang menentang. Maksudnya menentang seperti ini. Banyak masyarakat itu yang punya pandangan Prabowo ini hanya diam saja dan juga cuma asal bicara omong-omong tok ya, seperti itu. Kalau kita bicara fakta soal kinerja dari Bapak Prabowo yang tidak terekspos itu sepertinya banyak juga ya, dari tambang-tambang ilegal hingga pemberantasan korupsi juga. Beberapa dari bawahan dari Riza Khalid ini juga tertangkap seperti itu teman-teman. Ya kalau bicara itu kita banyak ya teman-teman. Tapi ya namanya orang pembenci itu ya akan tetap benci teman-teman. Selalu menyebar keburukan. Oke, next. Yang dulu kebal hukum, sekarang masuk daftar tersangka. Raja minyak, pengusaha tajir melintir, Riza Chalid, akhirnya dicap koruptor oleh Kejaksaan Agung. Iya, Riza Chalid, tokoh lama yang dulunya kayak hantu selalu ada di balik skandal, tapi nggak pernah bisa disentuh. Di era Presiden Prabowo, semua berubah. Kejagung nggak main-main. Meski si Riza ini kabur entah kemana, Kejagung tetap kejar. Nggak peduli lo ngumpet di luar negeri, hukum tetap nyamperin. Menurut Trubus Rahardiansyah, harus. pengamat dari Universitas Trisakti, ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi titik balik penting dalam sejarah hukum Indonesia. Era orang-orang yang tak tersentuh hukum, tamat sudah. Di bawah komando Presiden Prabowo, hukum bukan lagi alat mainan oligarki. Pemerintah sadar, biang kerok rusaknya ekonomi ya para bandit berdasi ini. Dan strategi Prabowo jelas, seret semua ke meja hijau, bikin efek jerah, biar nggak ada lagi yang main minyak sambil nguras duit rakyat. Riza Chalid, dulu tak tersentuh, sekarang tinggal tunggu dijemput. Era baru, era di mana hukum punya taring dan nggak lagi takut sama nama besar. Nah, jangan pernah takut intinya kepada mafia-mafia yang katanya kuat lah katanya ini. Di era sekarang ini Prabowo itu menentang ya teman-teman. Dia nggak pernah takut. Sampai dia sempat ngomong rela mati beliau seperti itu ya. Dari ucapan Bapak Prabowo Subianto. Tapi ya kita tunggu dan kita simak nanti kelanjutannya. Apakah memang benar Riza Khalid ini sudah terdeteksi oleh pemerintah? Kita tidak tahu betul oleh masalah itu. Kemungkinan juga berapa sih pemerintah juga. Tapi nggak semudah itu untuk menangkap dari sosok Riza Khalid ini. Karena butuh prosedur juga. Karena beliau di luar negeri ya teman-teman. Oke, next. Kalau demo kemarin kelihatan aneh, tenang, bukan cuma lo doang yang mikir kayak gitu. Fun fact alias beberapa hal janggal dari demo kemarin yang mungkin belum lo sadari. Yuk kita cek bareng biar makin kritis, bukan makin kemakan framing. Nomor 1, CCTV di sekitar demo katanya dimatiin. Lah, kalau semua mata digital dimatiin, siapa sih yang sebenarnya nggak pengen ketahuan? Kok kayak takut banget sama rekaman asli? Nomor 2, masyarakat dilarang live TikTok. Jadi real time versi rakyat ditutup rapat. Pertanyaan gue, ya, kalau memang yakin demo itu rusuh, kenapa justru kamera rakyat netizen yang dimatiin duluan? Nomor 3, KPI ngumumin demo nggak boleh ditayangin di TV. Besoknya media rame-rame nayangin halte Pasar Senen yang kebakar. Kok bisa ya? Demo rakyat disensor tapi api dikasih panggung gede-gedean. Jadi sebenarnya apa yang mau diselamatin? Ketertiban atau citra? Nomor 4, pendemo murni coba pikir deh, apa urgensinya buat bakar halte? Apakah itu bikin tuntutan lebih cepat dikabulin? Gak juga kan? Malah bikin masyarakat umum benci sama pendemo. Jadi siapa yang paling untung kalau haltenya kebakar? Nomor 5, lihat apinya segede itu, semerata itu, rapi banget tingkat kebakarnya. Kayak udah disiapin akselerator gak sih? Soalnya kalau pakai korek gas biasa, mana bisa semenyala itu apinya kan? Gini, pendemo bawa spanduk aja tuh udah ribet. Masa ya mereka sempat bawa-bawa bensin dan peralatan lengkap buat ngebakar? Atau ada yang sengaja nyiapin panggung api ini buat show? Jadi setelah lihat kejanggalan-kejanggalan ini, menurut lo nih, demo kemarin tuh murni suara rakyat atau justru naskah yang udah ditulis?
Tulis pendapat lo di kolom komentar biar publik bisa ngebandingin. Jangan lupa follow gue. Cukup bagus juga kesimpulan dari beliau ya teman-teman. Karena saya juga sempat berpikir begitu. Masalah pembakaran itu juga kenapa secepat itu ya teman-teman? Ya karena mungkin sudah disiapin alat-alatnya, mungkin minyak ataupun apa itu memang sudah dibawa, sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya. Berarti sudah direncanakan seperti itu. Ya, apakah memang betul ada dalang di balik ini? Kita tunggu dari info selanjutnya teman-teman. Kita menunggu fakta ya. Kita menyampaikan informasi menunggu fakta dahulu yang memang benar-benar akurat ya. Karena masih diselidiki oleh pihak kepolisian untuk sekarang ini. Oke, next. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Ya. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Nah, ya Pak Prabowo. Sampai Bapak Prabowo ini mengucap demi nama Allah ya, demi Allah seperti itu. Berarti memang keseriusan beliau ini sudah tidak main-main karena dari waktu sebelum dia pun menjabat, karena masa tuanya beliau itu memang ingin mengabdi kepada negara seperti itu. Ya, kita ya bersama Bapak Prabowo Subianto teman-teman memerangi korupsi seperti itu. Ya semoga saja ini bisa berjalan dengan yang kita harapkan ya. Meskipun di balik ini juga banyak pastinya yang menentang. Oke. Sumpah ini ngeri banget. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia itu kan udah sampai jadi topik panas di luar negeri. Nah, ada salah satu media di Rusia yang namanya Sputnik. Jadi dia ini ngeluarin laporan yang mengutip dari seorang analisis geopolitik internasional. Dia bilang kalau Indonesia sekarang ini sebenarnya lagi menghadapi yang namanya pola color revolution ala barat. Dan ini guys, ternyata pernah kejadian di Serbia, pernah terjadi. Jadi pola color revolution ini intinya pengen ngerubah rezim yang sekarang melalui protes massa yang didesain dan didukung sama kekuatan asing. Nah, di laporan Sputnik ini bilang kekacauan kemarin di Indonesia itu emang ada sutradaranya, dan sutradaranya itu adalah orang asing atau orang barat. Nah, banyak yang nanya, emang kenapa sih Indonesia yang dijadiin target sama penguasa barat? Nah, jadi menurut si analis geopolitik ini ada beberapa alasan kenapa Indonesia sampai dijadiin target sama barat. Ini menarik nih. Pertama, presiden sekarang Pak Prabowo itu nggak sejalan sama agenda barat. Pak Prabowo itu justru malah mempererat hubungan itu sama Cina, sama Rusia, bahkan sampai masuk ke BRICS. Nah, yang kedua, ternyata Indonesia adalah negara pertama Asia Tenggara yang gabung ke BRICS. Yang lainnya itu belum ada. Nah, yang ketiga, ini yang bikin gue kaget juga sebenarnya. Jadi ternyata guys, ternyata Indonesia itu punya ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Di ASEAN aja bahkan Indonesia itu paling besar karena penduduknya itu hampir 300 juta orang. Banyak. Semua faktor inilah yang ngebuat Indonesia ini jadi sasaran paling empuk buat kepentingan barat. Terus demo kemarin ini murni apa enggak? Murni suara rakyat karena keresahan ekonominya emang nyata, emang ada. Tapi menurut laporan Sputnik tetap ada campur tangan asing di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang siapa asing? Dari tadi ngomongin asing mulu kan. Nah, di laporan Sputnik ini bilang secara lantang mereka bilang tuh ada dua nama besar barat. Yang pertama itu NED atau National Endowment for Democracy. Yang kedua dia bilang itu ada George Soros. Nah, NED sama Soros ini kalau kita lihat emang udah mendanai media lokal di Indonesia dari zaman dulu. Jadi Indonesia sekarang itu kayak lagi ada di persimpangan jalan lah. Apakah kita ini bakal berdiri dengan jalannya sendiri sesuai sama presiden sekarang Pak Prabowo, atau balik lagi jadi pion dalam permainan geopolitik global? Ini tambahan bonus keanehan lagi nih. Jadi di Indonesia sekarang lagi chaos kan, IHSG ini lagi anjlok, merah. Nah, ada satu emiten yang malah naik, Media Tempo. Bingung gak lu? Aneh banget sumpah, itu anomali anjir. Sumpah ini ngeri banget. Jadi kekacauan. Kalau mulai tadi kita membahas tentang sosok
Riza Khalid ya teman-teman. Tapi dalam argumen ini itu berbeda lagi orangnya ya. Ini dari media barat. Ya, ini hanya soal argumen. Ya, bicara soal tadi, kita bicara fakta saja ya teman-teman. Oke. Dengan ditetapkannya si Riza Khalid ini jadi tersangka, kira-kira nih bakal ada narasi kriminalisasi nggak ya? Hah? Soalnya kan kemarin ada capres yang kampanye pakai jet pribadinya si ini, iya kan? Itu capres yang katanya ya si paling ahli oligarki loh katanya. Tapi ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Kalau bahas ini nantinya banyak yang ya teman-teman. Aduh. Serang buzzer nanti ya. Aduh. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Niatnya membakar. Diketemukan truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi. Iya sih ya. Dari kejadian kemarin itu memang banyak yang menyokong yang sudah terdeteksi oleh pihak-pihak kepolisian. Itu salah satunya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Prabowo mengenai alat-alat untuk membakar ya. Karena memang sudah diniatkan dari awal. Yang memang ada narasi murni dari masyarakat itu mengungkapkan sebuah kekecewaan terhadap DPR, kemudian untuk menuntut hak-hak mereka, dan juga ya salah satunya itu kemarin itu yang ramai itu adalah secepatnya mengesahkan UU perampasan aset ya teman-teman, dan juga yang rame soal tunjangan gaji DPR itu ya. Tapi dibalik itu katanya ada pemain belakang yang turut masuk ke dalam demo tersebut dan membuat kericuhan, yang memang awalnya itu pendemo ini menuntut teman-teman bukan sampai ke penjarahan, anarkisme itu tidak ya, tapi ya belum tahu pastinya. Tapi ya sedikit janggal saja sih. Untuk mahasiswa, artis, dan influencer lainnya yang ikut turun demo untuk membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro ke rakyat. Saya sebagai masyarakat biasa mengucapkan terima kasih banyak. Sedangkan untuk mahasiswa yang ikut demo orasikan bubarkan DPR, sia-sia kalian kuliah. Apalagi kalau ada mahasiswa jurusan hukum yang ikut suarakan bubarkan DPR, mending kalian pindah jurusan saja. Tidak usah kuliah jurusan hukum kau, mending pindah jurusan peternakan saja ya. Hal simpel saja tentang sistem pemerintahan Indonesia kalian tidak paham. Apalagi kalau ada artis atau influencer lainnya yang ikut turut serta suarakan bubarkan DPR. Mereka adalah artis influencer yang tidak mengerti tentang sistem pemerintahan Indonesia. Mereka cuma FOMO doang itu. Cari perhatian di masyarakat. Mungkin juga mereka punya kepentingan lain. Kita tidak tahu kan. DPR itu tidak bisa dibubarkan. Baik secara hukum ataupun secara demo besar-besaran oleh masyarakat. Tidak akan bisa dibubarkan. Karena DPR itu termasuk lembaga legislatif yang bertugas dalam melaksanakan UUD 1945. Paham itu kau mahasiswa? Justru lebih berbahaya lagi apabila negara demokrasi itu tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi negara Indonesia ini yang jumlah penduduknya ratusan juta jiwa. Dengan ras yang berbeda, agama yang berbeda, suku budaya yang sangat banyak berbeda. Justru lebih bahaya lagi apabila kekuasaan itu hanya dipegang oleh eksekutif doang, oleh presiden doang. Pemerintah bisa lebih seenaknya lagi dalam membuat kebijakan, baik dalam untuk hukum, dalam pajak maupun tentang HAM. Pemerintah bisa lebih seenaknya lagi kalau tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus pembubaran DPR, saya tantang seluruh mahasiswa Indonesia untuk membantah argumen saya, terutama untuk mahasiswa jurusan hukum. Saya tidak meragukan kepintaran kalian sebagai mahasiswa. Justru jelas, kalian mahasiswa itu lebih pintar dari kami yang masyarakat biasa ini. Tapi yang saya ingin lihat di sini adalah kepintaran kalian sebagai mahasiswa kalian gunakan untuk benar-benar berpihak ke rakyat atau karena ada kepentingan lain. Itu yang ingin saya lihat dan ingin buktikan itu. Kalian kalau ingin membubarkan DPR, itu sama saja dengan kalian ingin merubah sistem pemerintahan Indonesia.
mengubah Undang-Undang 1945. Sudah macam HTI saja kalian ini yang ingin merubah undang-undang, merubah sistem pemerintahan untuk menganut sistem khilafah. Adalah yang komen bilang presiden bisa membubarkan DPR, halah tai. Presiden bisa membubarkan DPR. Yang ada malah legislatif yang lebih punya peluang besar untuk melengsarkan presiden lewat DPR ke MPR terus ke MA atau ke MK. Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau legislatif dapat dukungan dari partai besar, dapat dukungan dari masyarakat yang gampang diprovokasi ini, malah lebih gampang lagi presiden dilengsarkan sama mereka. Malah lebih gampang. Presiden malah yang terancam, bukan DPR-nya. Tai kau biar paham. Padahal sesuai data yang kita lihat di berita Indonesia ini, praktek tindak pidana korupsi itu lebih banyak terjadi di eksekutif, di menteri, bos-bos dirut, bos-bos PT. Mereka itu lebih banyak melakukan tindak pidana korupsi daripada lembaga legislatif. Rakyat bisa membubarkan DPR karena kekuasaan tertinggi itu ada di kedaulatan rakyat. Halah, kebanyakan nonton Rocky Gerung kau, makanya begitu. Kedaulatan rakyat itu kalau tujuannya benar. Lah ini agenda kalian saja sudah salah. Kalian bukan berjuang untuk rakyat, kalian malah bisa memecah belah persatuan rakyat ini lewat agenda kalian yang salah ini. Anarkis lah, pembakaran gedung lah, pengerusakan fasilitas umum lah, bahkan sampai ke arah penjarahan. Malah jadi maling kalian ini melakukan penjarahan, memanfaatkan keadaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum supaya tidak ditangkap, supaya tidak dipenjara. Sistem pemerintahan Indonesia itu sudah benar menganut sistem presidensial, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan landasan UUD 1945. Kalau kalian muak dengan DPR karena kinerjanya kurang baik, kurang mewakili aspirasi rakyat, ya kebijakannya, kinerjanya yang kita demo, bukan malah minta bubarkan DPR. Contoh, masyarakat bersatu untuk demo, untuk paksa DPR sahkan RUU perampasan aset. Kita tuntut itu supaya DPR itu sahkan itu. Agenda itu masih lebih berguna daripada demo bubarkan DPR. Masih lebih menguntungkan kebijakannya itu kalau sampai RUU perampasan aset itu disahkan, masih lebih beruntung untuk masyarakat. Saya kalau mau ikutin otak dongonya ini mahasiswa yang ikut demo bubarkan DPR, saya lebih memilih untuk membubarkan partai politik daripada bubarkan DPR. Agar DPR bisa fokus kerja mewakili aspirasi rakyat tanpa memikirkan kepentingan politik partainya, tanpa memikirkan keuntungan partai politiknya. Malah lebih bagus kalau partai politik yang dibubarkan daripada DPR yang dibubarkan. Ada juga yang komen ganti anggota DPR-nya, ganti orangnya, halah tai. Anggota legislatif aja yang dipilih langsung oleh rakyat ini kerjanya masih ada yang tidak benar. Apalagi kalau anggota legislatifnya itu yang sesuai dengan permintaan kalian doang, sesuai dengan requestan kalian doang. Malah lebih hancur kerjanya anggota legislatif nanti. Malah lebih hancur. Mau nyari orang yang tidak korupsi bagaimana? Mau nyari orang yang agamis kah? Dana haji saja kemarin yang berhubungan dengan agama dikorupsi, tai. Mau nyari orang yang pintar untuk gantikan anggota DPR? No, anggota koruptor yang masuk penjara itu yang tersangkut korupsi, itu orang-orang pintar semua, lulusan kampus terbaik, universitas terbaik semua, bukan orang bego itu yang masuk penjara karena korupsi. Orang pintar semua itu. Korupsi itu tentang sifat serakahnya manusia, hati nuraninya tiba-tiba hilang ketika melihat uang instan, tidak terpakai lagi hati nuraninya. Bukan masalah kok orang baik, orang agamis, orang pintar, tapi ini tentang hati nurani, tentang keserakahan manusia, tai. Di masyarakat kecil saja tindak pidana korupsi sering terjadi. Contohnya apa? Belanja barang 100, minta nota kosong, tulis di nota 200. Itu juga sudah korupsi, namanya tai. Apakah tidak ada cara untuk mengurangi tindak pidana korupsi di kalangan pejabat, di kalangan elit? Sangat ada dan sangat bisa. Caranya kita masyarakat ini bersatu untuk desak DPR untuk sahkan RUU perampasan aset. Karena hanya itu langkah awal yang baik dan pasti untuk bisa mengurangi tindak pidana korupsi di kalangan pejabat dan kalangan elit. Hanya itu langkah awal sekarang yang bagus. Daripada kalian demo bubarin DPR, lebih tidak berguna itu, lebih berguna kita mensahkan RUU perampasan aset. Itu masih lebih bagus untuk masyarakat. Cukup cerdas ya. Apa narasi dari Ojol kah ini ya? Masuk akal. Ya kalau menurut pendapat saya teman, ada betulnya juga. Ya memang betul sih. Karena yang kemarin bubarkan DPR itu juga banyak yang terprovokasi dengan kata-kata bubarkan DPR. Tapi kita nggak berpikir panjang. Bagaimana ketika DPR sudah dibubarkan? Apakah kita berpikir nanti Indonesianya akan lebih maju atau tidak? Kan gitu ya. Ya itu tadi yang harus kita demo itu ya benar kata beliau, itu adalah kinerjanya dan juga kebijakan-kebijakannya, seperti itu teman-teman. Tapi ya untuk masalah ini ya pro dan kontra juga sih. Oke. Saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Amat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan oleh BPR, pencegahan rasuah di Indonesia. Apakah isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama
melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia, kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila ketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Jadi bagaimana pandangan Wisma Putra? Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab. Ya, Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Kerajaan Pusat supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun dan tidak ada perlindungan kita berikan. Kalau dia salah lah, kita tak perlu. Nah, iya, bener, itu harus kita dukung ya teman-teman. Ini penjelasannya soal Riza Khalid, apakah ada perlindungan di Malaysia? Tentu saja tidak ada perlindungan di Malaysia. Beliau tidak ada perlindungan ya dari pemerintah Malaysia. Ya, tapi yang pasti itu beliau di mana itu kan sampai sekarang belum tahu kan teman-teman. Oke. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Saya akan hadapi mafia-mafia di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban, gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Pada ketar-ketir nggak Pada ketar-ketir nggak tuh ya? Ketika mendengar suara dari Bapak Prabowo Subianto ini. Aduh, fasilitas umum hancur. Alasannya kemarin gini ya para teman-teman pendemo. Ya karena suara kita tidak didengar. Dengan ini kita cepat direspon seperti itu ya. Alasan kemarin-kemarin para pendemo ketika sudah meluluhlantakkan fasilitas-fasilitas umum. Bukan hanya gedung DPR tapi ya memang halte-halte itu jadi incaran mereka. Ya nggak tahu saya kenapa kok bisa ke halte fasilitas umum yang memang diperlukan masyarakat, lampu-lampu jalan gitu dihancurin semua. Nyesel gua milih Prabowo. Alah, Prabowo pahlawan kesiangan. Itu yang diucapin buzzer-buzzer. Dan kalian udah tahu belum? Riza Khalid sudah ditangkap. Yang katanya kebal hukum. Ini saya nggak setuju nih. Riza Khalid ini belum ditangkap, tapi beliau itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang ditangkap itu adalah anak buah dari bawahan dari Riza Khalid ini teman-teman. Gitu. Di zaman Jokowi dan SBY, nyatanya di zaman Prabowo dia bisa ditangkap. Menurut teori gue ya guys, gue nggak tahu kalian mikir yang sama-sama kayak gue atau enggak. Tapi ini menurut sudut pandang gue. Riza Khalid ini kan mafia minyak ya, yang secara dia korupsi bukan skala kecil. Yang dia korupsi adalah ratusan triliun. Tapi ini menurut gue ya, dia yang membayar buzzer-buzzer untuk membuat provokasi, propaganda, membuat kericuhan ini, membayar orang-orang untuk melengsarkan Prabowo. Tapi ini menurut teori gue, karena banyak sumber juga yang mengatakan seperti itu. Menurut kalian kayak gimana guys? Tulis di komentar. Menurut saya belum tahu pasti intinya. Masih 50-50 ya teman-teman. Meskipun banyak argumen soal Riza Khalid ini, tapi masih 50-50 juga, masih diselidiki. Kita percayakan ke semua kepada yang berwajib. Apalagi sekarang Bapak Prabowo sudah mendesak. Nanti kita akan mengetahui apa sebenarnya di balik kemarin ini teman-teman. Apakah memang murni dari masyarakat
yang ingin menyampaikan aspirasinya atau memang ada orang yang bermain di belakangnya seperti itu. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Wah, kan bener apa dugaan kita guys. Ternyata huru-hara kemarin itu sudah direncanakan dan diduga ini ulahnya para koruptor dan juga ya mafia-mafia. Nah, sepertinya pembahasan kali ini muter-muter di situ saja mulai tadi ya teman-teman. Cukup segini dulu, nanti akan kita ulas lagi ketika kita sudah mendapatkan kabar dan juga fakta-fakta terbaru ya seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini berkembang menyajikan informasi-informasi yang lebih akurat seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.